Ya baik, berikut ini adalah cara mengunduh data Alos Parsar. Jadi data yang mau kita download ini adalah data atau data Parsar dengan spesifikasi produk yang sudah termozaik, ya. Jadi tersedia secara global. Jadi data ini berbeda dengan data Parsar yang original, ya, yang data mentahnya. Jadi the product ini sudah dilakukan pre-processing sedemikian rupa sehingga datanya itu dari segi cakupan itu sudah termozaik. Jadi kalau kita ketahui data pulsar ini kan sekali perekaman, ya, dia akan menghasilkan satu scene. Nah, sedangkan produk ini dia sudah dilakukan proses mozaik dari beberapa scene. Jadi sekali download cakupan areanya besar. Tidak seperti cakupan area satu scene sekali perekaman dari data Alos Parsar. Ya, jadi ini sudah diproses sedemikian rupa. Yang kedua, resolusi spasial. Data ini sudah di resampling, ya, menjadi ukuran resolusi 25 meter kali 25 meter. Jadi berbeda dengan produk aslinya yang mungkin saja resolusinya lebih detail lagi. Kalau ini sudah disampling dengan resolusinya lebih rendah. Tetapi tentu ini apa namanya, dari segi cakupan area, sekali kita download maka bisa memiliki cakupan area yang lebih besar daripada data originalnya. Ya, jadi resolusi spasialnya lebih rendah tapi cakupan areanya lebih besar. Nah, makanya produknya disebut dengan global mosaic, ya. Nah, ini datanya bisa kita akses download, ya, secara gratis, ya. Berbeda kalau kita download data yang originalnya, ya, yang tentu harganya datanya berbayar, ya, tidak bisa kita download secara gratis, ya, untuk Parsar 2. Tapi kalau untuk Parsar 1 mungkin saja bisa kita akses secara gratis karena memang produknya ini sudah bisa tergolong lama, ya, tidak tidak mengakuisisi lagi datanya, jadi sudah tergantikan oleh Parsar 2. Tapi Parsar 2 ini masih mengakuisisi dan tentu kayaknya ini mesti, kalau mau kita butuh data aslinya, ya mesti harus berbayar seperti itu. Nah, jadi untuk yang produk ini gratis, ya. Cuman ya konsekuensinya resolusi spasialnya sudah di resampling, ya, sudah tidak lagi detail gitu. Tapi lumayan kalau misalkan kita mau mengolah data yang kita tidak memerlukan resolusi spasial yang tinggi seperti itu. Nah, ini datanya bisa kita download di website ini, ya. Jadi nanti muncul web portal seperti ini. Kita bisa baca terkait dengan spesifikasi datanya, ya. Jadi tidak hanya tersedia data single polarisasi, ya. Jadi di website ini juga tersedia data yang sudah diolah ke dalam peta forest dan non forest, ya. Ini data peta forest dan forest global, ya, seluruh bumi yang diolah dari data pulsar. Jadi kita bisa download data data ini, ya, kalau kita membutuhkan data sebaran hutan, ya, hutan dan non hutan, ya, di mana saja kita bisa download dari sini. Dan baik dari data single polarisasi maupun data forest dan non forest classified ini tersedia secara time series, ya. Jadi kita bisa download secara time series. Dan ini contoh hasil studi kasus, ya, terkait dengan identifikasi forest area di Kalimantan, Kepulauan Kalimantan, ya, Pulau Kalimantan. Nah, ini nanti kita scroll ke bawah sampai ketemu bab 4, ya, yaitu terkait dengan bagaimana cara mengunduh atau mendownload datanya. Nah, jadi untuk bisa mengunduh datanya kita harus registrasi dulu. Jadi silakan diklik ini, ya, diklik form registrasinya, isi saja, tidak terlalu banyak isiannya, hanya nama, email, affiliation dan seterusnya, ya. Jadi diisikan, jangan lupa di checklist agree, lalu diklik input check. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini intinya kita sudah dikirimkan, ya, ke email terkait dengan registrasi yang sudah kita lakukan. Nanti kita bisa cek, ya,
email kita. Jadi ada pertama email ini ya yang masuk. Nah, di situ kita diminta untuk mengklik ya notifikasi yang menandakan bahwa kita ingin mengaktifasi akunnya. Jadi nanti setelah kita isi formnya itu kan emailnya akan muncul ya, akan terkirim ke email kita. Kita buka, kita aktifasi dengan cara klik link ini ya yang saya buramkan ini. Nanti kemudian setelah diklik nanti ada notifikasi lagi di email ya. Nah, seperti ini menandakan bahwa akun kita sudah aktif ya, sehingga kita bisa mengunduh datanya. Jadi untuk mengunduh datanya kita bisa buka email keduanya yang dikirimkan. Nanti di sini ada linknya untuk mengakses datanya, dan juga di bawah sini ada username dan password. Ya, jadi sini ada username dan password. Jadi sekali kalau kita ingin membuka portal ininya atau mengunduh datanya, ya kita harus masukkan password, username dan password ini. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian nanti setelah kita buka, nanti akan muncul ini saya back dulu. Nah, nanti kalau kita mengklik yang tadi ya, link yang tadi, ini akan masuk ke dalam web portal seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa memilih produk data mana yang mau kita unduh. Jadi ada data JERS ya. Nah, ini yang tersedia di tahun perekaman 96. Ini produk radar juga ya, JERS 1. Kemudian ada produk Pulsar 1 dan Pulsar 2. Ya, jadi ini ada produk Pulsar 1 dan Pulsar 2, dan ini bisa tersedia secara time series. Ya, jadi kalau 2007, 2008, 2009 ini sudah pasti ini adalah perekaman Pulsar 1. Ya, kemudian tahun 2002, 2001 ini sudah pasti perekaman Pulsar 2. Jadi sesuai dengan tahunnya yang kita butuhkan, tahun berapa. Nah, jadi bisa kita pilih lagi ya di sini. Bahkan ada juga Pulsar yang resolusinya lebih rendah lagi, yang sudah dari sampel 100 meter. Jadi kalau kita butuh data yang ukuran pixelnya tidak harus besar gitu ya, misalkan untuk mengidentifikasi atau mengolah area yang skalanya maksudnya cakupan areanya besar, misalkan satu pulau ya, kan nggak butuh resolusi spasial tinggi untuk mengolah data satu pulau yang luasnya besar. Jadi bisa kita gunakan resolusi yang lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian kita bisa pilih ya datanya. Karena kita mau mengunduh data yang Pulsar ya, jadi kita download yang ini, pilih saja tahunnya. Misalkan saya mau pilih perekaman terbaru. Jadi ini adalah 1 tahun ya. Beda kalau data aslinya. Karena Pulsar ini kan pasti memiliki resolusi temporal. Jadi 1 tahun itu bisa merekam beberapa kali di wilayah yang sama. Nah, sedangkan produk ini adalah hanya merekam merepresentasikan hanya satu kali dalam setahun. Ya, seperti itu. Jadi kita pilih perekaman Global Mosaic tahun 2022 seperti ini. Nanti kita pilih di peta ini mau download yang mana. Misalkan saya download yang Pulau Kalimantan ya, diklik Pulau Kalimantan. Nah, ini dia. Jadi nanti akan terbagi-bagi ke dalam beberapa grid ya. Jadi satu grid ini besar sekali ya, tentu ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran satu scene perekaman dari si Alus Pulsar itu sendiri. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya, perekaman Alus Pulsar itu ukurannya yang putih-putih ini nih. Ya, ini berarti tidak ada datanya nih mungkin ya di tahun 2022 ini. Jadi ada warna putih ya. Jadi no data ya di area ini untuk tahun 2022. Nah, ini ukuran sekali merekam itu mungkin lebarnya cuma segini saja nih. Jadi kecil ya. Nah, sedangkan produk ini sudah di mozaik satu cakupan area yang besar. Walaupun memang kita harus download satu grid ya. Jadi kalau mau download Kalimantan sepenuhnya
Ya berarti kita download ada 1 2 3 4 5 6 7 grid yang harus kita download. Oke, kemudian kita pilih saja grid mana yang mau kita unduh. Misalkan kita klik yang ini. Nah, ini adalah previewnya. Kemudian kita pilih yang ini ya, download data yang HH, polarisasi HH atau HV, mosaic data. Kita klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, harusnya ini nanti bisa jadi pada saat pendownload ini muncul isian isian username dan password. Karena kebetulan saya sudah mengisi username dan password sebelumnya, jadi tidak muncul lagi nih notifikasi itu. Jadi tinggal bisa kita unduh. Nah, ini ukurannya lumayan besar ya, sekitar 2 GB. Jadi kita tunggu saja sampai selesai proses downloadnya. Ya, ini sudah selesai kita mengunduh data tadi. Jadi ini ukurannya lumayan besar ya, sekitar 2 GB. Kita bisa ekstrak datanya. Oke. Nah, jadi ini hasilnya. Kalau kita buka, ini pasti berisi dibagi per grid lagi ya. Jadi data tadi ya kita download ini. Nah, ini sebenarnya tadi kita download dari sini ya. Nah, jadi ini data ini sebenarnya adalah gabungan dari jumlah grid 5 kali 5. Jadi ada 25 grid ya. Jadi ada 25 grid. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya kita mau mengunduh area yang besar ini, kita bisa klik dengan cara yang tadi ya. Klik ini, maka kita akan mengunduh seluruh area ini. Tapi kalau misalkan kita ingin mengunduh area part yang lebih kecil lagi ya, jadi ini kan ada 5 kali 5 ya, ada 25 grid lagi nih. Nah, kita mau milih spesifik area tertentu, misalkan daerah yang sini, grid yang ini. Nah, ini sebenarnya kita bisa klik lagi. Nah, maka dengan seperti ini kita bisa mengunduh hanya area yang tadi ya, satu grid tadi. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi ini keluar hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ada banyak sekali nih datanya. Nah, ini tentu berisi 25 grid ya, terbagi 25 grid lagi. Ini kalau saya setting, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini adalah satu grid. Jadi kita bisa ceknya dari penamaan kode awal ini. Kode penamaan pada kode awalnya nih, N01E110. Nah, ini menunjukkan posisi si gridnya. Ya, jadi N01, E-nya 110. Kemudian yang ini beda lagi nih, ini scene yang beda lagi, yaitu N01E111 dan seterusnya. Ya, jadi untuk melihat kesatuan dari data per gridnya itu bisa dilihat dari penamaan kode di awal ini. Nah, ya seperti itu. Kemudian ini kode selanjutnya ini adalah tahun datanya. Kemudian kode selanjutnya lagi, nah ini ada beberapa keterangan ya. Nah, jadi mungkin kita fokus saja ke ini, yang HH dan HV. Nah, ini yang mau kita ambil datanya. Ini polarisasi HH dan polarisasi HV. Jadi kalau Allos Parser ini model polarisasinya itu identik dengan polarisasi HH dan HV. Berbeda dengan data Sentinel yang umumnya dia tersedia juga dual polarisasi, tapi jenis polarisasi yang digunakan itu VH dan VV ya. Nah, kemudian
data ini sudah berformatif. Jadi kita bisa buka datanya di ArcGIS seperti ini ya. Nah, cara bukanya bisa klik add data ya dari sini, atau kita drag and drop aja, bisa juga seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian tampilan seperti biasa, satu polarisasi itu pasti memiliki visualisasi hitam putih, grayscale ya. Nah, supaya data ini bisa disajikan dalam bentuk berwarna RGB colors, jadi kita mesti membuat satu polarisasi sintetis ya. Jadi untuk membuat citra berwarna ini kan harus mengkombinasikan 3 variabel ya. Jadi dalam konteks radar ini berarti minimal 3 polarisasi, sedangkan data ini kan hanya 2 polarisasi. Maka kita harus buat polarisasi sintetis. Jadi kita bisa gunakan namanya di ArcGIS itu raster kalkulator ya. Ini raster kalkulator. Kemudian kita akan coba membuat polarisasi sintetis dengan rumus, biasanya adalah di rasio ya, HH dibagi HV. Kita bisa coba rumus lainnya, yaitu misalkan selisih ya. Misalkan kita buat selisihnya HH dikurangi HV, jadi seperti itu. Jadi band polarisasi sintetis ini kita isi dengan selisih ya, selisih antara polarisasi H dan HV. Nah, ini kemudian disimpan datanya. Kalau sudah di oke saja, kita beri nama ya, misalkan AH HV seperti ini. Oke, kalau sudah di oke. Oh, sudah ada sepertinya, namanya kita ganti lagi namanya dengan yang berbeda. Oke, AH dibagi AH dikurangin HV ya. Ini polarisasi sintetis dengan rumus HH dikurangi HV. Kalau biasanya HH dibagi HV, kita coba buat HH dikurangi HV. Kita lihat apa perbedaannya. Oke, sudah keluar ya, nih HH dikurang HV ya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah ya, supaya berurutan dari mulai posisi paling atas itu adalah layar HH, kemudian tengah polarisasi HV, dan yang terakhir paling bawah ini adalah polarisasi sintetis HH dikurang HV. Kemudian selanjutnya kita buka menu window image analysis. Di sini sudah ada 3 ya, ada 3 layer. Kita select semuanya pakai shift supaya terblok warna biru semuanya. Kemudian pilih tombol composite band. Kalau di NV biasa disilakan layer stacking ya. Kalau di ArcGIS namanya composite band. Jadi ini sama fungsinya, itu mengkombinasikan beberapa layer menjadi satu data gitu ya. Kita klik, nanti akan muncul layer baru. Jadi ini kita matikan saja. Nah, ini akan muncul layer baru seperti ini. Nah, ini masih belum terlihat ya datanya, karena mungkin stretching dari histogramnya belum diatur gitu ya. Tapi ada baiknya kita bisa ekspor dulu ya. Ini kan datanya belum tersimpan nih di dalam direktori yang kita inginkan. Ini masih tersimpan di defaultnya ArcGIS ya, yang kadang-kadang misalkan kalau kita close ArcGIS-nya bisa jadi dia hilang datanya karena belum tersimpan. Jadi caranya kita klik kanan, kita simpan, klik kanan, data, export data. Kemudian kita simpan ya, di mana, di folder mana. Ini saya simpan di folder ini, beri nama HH HV ya. Beri nama HH HV. Maksudnya HH dikurang HV ya. Klik save.
Nah, maka kita sudah dapatkan tampilan RGB dari alas pulsar mozaik ya, dengan komposit HH, HV, dan H dikurangin HV. Ya, jadi ini adalah RGB HH, HV, HH dikurangi HV seperti ini. Ya. Nah, kalian juga bisa menambahkan base map ya. Jadi biar tahu posisi data ini ada di mana. Kalian juga bisa membandingkan dengan citra satelit optisnya. Bagaimana bentuk radar ya, tampilan visual radar, dan bagaimana kalau kita lihat dari citra optis resolusi tinggi ya. Demikian tutorialnya, selamat mencoba, terima kasih.